Oke guys, pada zaman now, Now itu apa bang? now itu norak Google. Pada zaman sekarang, teknologi melambung begitu cepat, seperti smartphone contohnya. Semua teknologi yang diciptakan oleh para ilmuwan yaitu bertujuan untuk membantu pekerjaan manusia sehingga menjadi lebih mudah. Bagi aku tidaklah mudah untuk melupakanmu. Aku sudah ada yang punya, lupakanlah aku sayang. Gak apa-apa Google, cinta ditolak, dukun bertindak Google. Buset dah. Lanjut. Tapi, terdapat beberapa penemuan teknologi yang justru bisa membahayakan manusia nih guys. Berikut ini teknologi masa depan yang rawan akan menjadi awal kehancuran manusia seperti yang dikutip jalantikus.com nih guys. Jalan kucing ada gak bang? Ya nggak ada lah Google, ngawur aja lu. Hai guys, selamat to my YouTube channel. This is Rantau Channel. Saksikan video-video lucu lainnya di Rantau Channel dan jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng notifikasi di bawah sini biar kalian tidak ketinggalan sama info dan berita-berita menarik lucu lainnya di Rantau Channel. Oke. Your bones and minds will shadow play. I got your world upside down. Upside down. Satu, printer 3 dimensi. Nah, teknologi masa depan yang mendapat menjadi awal kehancuran manusia. Yang pertama, printer 3 dimensi nih guys. Teknologi ini memang sangat canggih nih guys. Dengan menggunakan printer 3 dimensi, Anda tidak hanya dapat mencetak teks dan gambar seperti biasanya, melainkan dalam bentuk barang 3 dimensi nih guys. Dan printer ini dapat membuat objek solid 3 dimensi di dalam berbagai bentuk nih guys. Teknologi seperti ini akan sangat membahayakan manusia apabila disalahgunakan. Tidak menutup kemungkinan nih guys, orang-orang bisa saja dapat membuat senjata dan lain-lain jika kedepannya printer 3 dimensi ini semakin mudah dan mudah untuk diperoleh nih guys. Masa iya bang? Ya mungkin aja Google. Paling buat nakutin orang aja seperti ini. Buset dah, lu bikin gue takut aja Google. Oke dah, lanjut yuk. Terlebih lagi jika kedepannya printer 3 dimensi semakin mudah dan murah untuk diperoleh. We're both compasses. The beat. Nomor 2, mobil otomatis. Itu kan mobil remote tongkol bang. Bukan tongkol, tapi kontrol Google. Daripada saya bilang kon. Sorry Google, tak sensor ya. Oke, lanjut. Teknologi masa depan yang dapat menjadi awal kehancuran manusia. Yang kedua yaitu mobil otomatis. Perusahaan raksasa seperti Google. Tolong jangan bawa-bawa nama saya. Oke, diganti. Seperti ojol pernah melakukan uji coba mobil yang dapat berjalan-jalan otomatis nih guys. Teknologi mobil otomatis seperti ini memang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dengan adanya teknologi mobil otomatis ini, manusia tidak perlu lagi repot-repot untuk menyetir mobil ataupun memikul mobil. Dan teknologi ini dapat menimbulkan berbahaya bagi manusia dan hewan-hewan, misalkan kucing. Yang ditakutkan kesalahan teknis pada otomatis pada mobilnya nih guys. Mau belok ke kanan, tahu-taunya belok ke kiri. Dasar mak-mak. Dan ditambah dapat melaju di luar kendali sehingga bisa membahayakan semua penumpang dan para mamang-mamang yang ada di pinggir jalan nih guys. Dan ditambah dengan mempermudah akses transportasi bisnis ilegal jika mereka melakukan sesuatu atau bertransaksi tanpa harus berada di dalam mobil tersebut nih guys. Dan semua itu tentu mempersulitkan pihak kepolisian. 3. Google Glass. Saya kan sudah bilang jangan bawa-bawa nama saya. Yeay, emang gue pikirin. Teknologi masa depan yang dapat menjadi awal kehancuran manusia. Yang ketiga yaitu Google Glass. Teknologi kacamata pintar yang diciptakan oleh Google ini bernama dan kacamata ini telah siap dirilis dan dijual di pasar. Ya iyalah di pasar, masa di warung. Kacamata ini mempunyai beragam kecanggihan seperti misalnya untuk merekam video, menyepri foto Google. 1, 2, 3 senyum. Hanya dengan perintah suara Google. Hai, aku Google. Tolong godain aku dong. Atau mengenali wajah seorang dengan memandang saja. Google, gunakan pengenalanmu. Nah nih dia orangnya. Yang makan warung pol aye kagak bayar kemarin. Bukan saya. Ngaku aja lo cupid. Lah, kok dia bisa tahu nama aku? Sungguh hebat bukan kacamata yang akan diciptakan oleh Google Glass.
Kehebatan teknologi ini justru sering dianggap sebagai perangkat mata-mata. Tentu ada kekhawatiran bahwa teknologi Google Glass ini dapat merusak mata, dan Google juga telah memperingatkan bahwa perangkat ini tidak boleh digunakan oleh anak usia di bawah 13 tahun karena akan berisiko gangguan penglihatan, ditambah dengan risiko jarak pandang normal di saat melakukan perjalanan tentunya nih guys. 4. Pesawat tanpa awak. Aku tanpamu, seperti mules tapi gak mau BAB. Muntahin aja Google. Teknologi masa depan yang dapat menjadi awal kehancuran manusia yang keempat yaitu pesawat tanpa awak nih guys. Teknologi ini diciptakan oleh supaya dapat mengurangi jumlah korban kecelakaan pesawat karena pertempuran. Pesawat ini sering digunakan peperangan dan bisa dikendalikan di jarak jauh sehingga tak ada risiko korban jiwa bila pesawat ini mengalami masalah ketika mengudara. Tetapi teknologi ini akan menjadi masalah apabila teknologi ini jatuh ke tangan orang yang tak bertanggung jawab seperti Google. Fitnah aja lu bang. Seperti saya, apabila teknologi ini digunakan oleh para teroris, maka pesawat ini akan digunakan untuk membunuh banyak orang yang tidak berdosa tanpa susah payah, yang punya dosa, yang tak berdosa tanpa susah payah, membunuh banyak orang yang tak berdosa tanpa susah payah. Google, lu ngerti nggak? Sayangnya tidak. Yang tak berdosa pun tak payah. 5. Parasut. Kihui. Umumnya parasut itu tidak mempunyai daya angkat dan daya dorong. Nah, di video kali ini tampak dua orang pria sedang asik memainkan sebuah parasut nih guys. Namun beda dari parasut umumnya, di mana mereka menaiki parasut dengan melasap baju seperti layaknya sebuah pesawat dan sebuah kendaraan tuh guys. Nah, permainan yang sangat unik ini tidak diperjualbelikan secara komersial sebab akan berdampak bahaya bagi keselamatan udara dan keselamatan penggunaan jalan tentunya. Gimana nggak ribet nih guys? Sempat mengangkut di atas rumah warga atau tiang listrik, bahkan nabrak pesawat yang akan terbang. Duh, bisa babe tuh guys. Bisa jadi kritik singkong. 6. Robot pintar. Emang ada robot bodoh ya? Dilansir dari situs suara.com, kecerdasan buatan kerap dianggap sebagai ancaman bagi sekelompok orang, terutama dalam posisi peran manusia untuk menjalankan pekerjaannya nih guys. Namun, hal ini bertolak belakang dengan hasil survei yang mengungkapkan jika para pekerja lebih percaya pada robot dengan kecerdasan buatan nih guys. Dilansir dari situs asiawan.com, negara Cina Selatan mencatatkan bahwa sebanyak 88%, niat banget nih orang ngitunginnya, pekerja di Cina memiliki kepercayaan lebih untuk robot daripada manajer manusia mereka sendiri. Ya iyalah, mana ada monyet jadi manajer. Tingkat kepercayaan robot Cina di tempat kerja jauh di atas rata-rata nih guys. Sekitar 2/3 pekerja mempercayai kecerdasan buatan dibandingkan manajer mereka yang sesama manusia ataupun lawan jenis nih guys. Udah buang-buang tebiat ke bank. Anjong. Meski terbilang cukup tinggi, hasil survei di Cina masih di bawah India, yakni sebanyak 89%. Survei ini dilakukan melalui sebuah studi oleh perusahaan perangkat lunak asal Amerika Serikat dan perusahaan Future Workplace. Food kentut bang, susah banget nyebutinnya. Future workplaces. Maksudnya itu bang. Kamuja sala Google Musum Corona Jangan Suka Main Lari Nanti Kamu Jadi Lela Menghai Sinta Betul Begitu Bosku. Studi mensurvei menghitung entah gimana caranya ya. Tahu-tahu sudah menjadi 8.370 karyawan profesional sumber daya manusia di 10 negara dari Juli hingga Agustus tahun ini. Kesimpulannya bahwa umumnya keberadaan orang-orang takut terhadap robot di tempat kerja saja nih guys. Kalau di luar udah pasti bonyok lu digebukin. Ajak anak gang sebelah juga ya bang, buat gebukinnya. Jangan, buset, jangan ragu-ragu, buset. 2/3 responden survei mengatakan mereka optimis dan bersyukur memiliki rekan kerja robot daripada lo cupil. Kok gue lagi sih bang? Semakin banyak robot-robot di muka bumi ini ataupun di kaki bumi ini, semakin mengurang juga jumlah angka pekerja karyawan nih guys. Jika dunia ini sudah dipenuhi dengan robot, segala sesuatu pasti akan berdampak pada ekonomi tersebut tuh guys. Mau ngutang gado-gado di warung Polimek yang jaga robot, malah digebukin aye. Jadinya kalau begitu bang. Salah, kalau begitu jadinya bang. So, tips dari Mimin, jangan malas-malas bekerja ya. Selalu jujur, tetap selalu mencintai pekerjaanmu. Meski sebenarnya kamu nggak cinta sama pekerjaan itu, karena pekerjaan bukan manusia yang bisa dicintai dan dinikahi. Salam Rantau Channel. Nikahi akulah bang. Aku bukan robot yang jahat kok.
Aku kan baik, suka menolong orang, membantu orang, menerjemahkan dari banyak bahasa yang tidak dimengerti. Selain itu aku suka bicara, tapi bukan ngomel-ngomel kok. Dan aku tak bisa menangis, karena menangis itu tidak bisa teruraikan dengan kata-kata. Coba aja kalau bisa pakai suaraku dengan menangis. Bener kan gak bisa. Aku nggak tahu harus ngomong apa Google. Yang aku bisa katakan hanyalah terima kasih Google. Sungguh memuaskan. Nah, videonya udah habis nih guys. Rantau Channel ingin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.